Halo semuanya, yuk belajar bareng-bareng mengenai good local governance. Sebelumnya, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah birokrasi dan governansi publik. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya. Kami adalah mahasiswa dari program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Luna Almira Fanti dengan NIM F1B019081 dan yang kedua ada Claudia Chandrika Kumaratungga dengan NIM F1B019082 dan yang ketiga ada Nabilatul Hasanah dengan NIM F1B019093. Jadi di sini kita akan membahas tentang konsep-konsep good local governance, prinsip-prinsip, syarat penerapan good local governance, contoh implementasi atau bukti nyata. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu good local governance? Jadi, good local governance adalah suatu sistem atau konsep tata kelola yang baik dipegang oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun lokal, di mana dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik harus pula diiringi dengan penerapan prinsip-prinsip good governance agar tercipta iklim birokrasi yang sehat, efektif, dan efisien. Seperti pendapat Toha tahun 1998 yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, organisasi publik harus mengubah posisi dan peran dalam memberikan layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah, berubah menjadi suka melayani. Dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel, kolaboratif, dan dialogis, serta dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis, pragmatis, dan efisien, sehingga tercapai apa yang dinamakan good local governance dan terhindar dari maladministrasi. Terciptanya kualitas pelayanan tentunya akan menciptakan kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Sebagai salah satu wujud dari implementasi kebijakan otonomi daerah, maka indeks kepuasan pelayanan publik merupakan salah satu strategi untuk mengatasi adanya maladministrasi. Kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Langkah-langkah kebijakan harus didasarkan pada prinsip asas dan penetapan standar pelayanan yang efektif, efisien, dan tidak merugikan masyarakat.
Berikut prinsip-prinsip good local governance. Yang pertama ada efektivitas. Yang kedua ada keadilan. Yang ketiga ada partisipasi. Yang keempat ada akuntabilitas. Dan yang terakhir, yang kelima, ada transparansi. Setelah mempelajari mengenai konsep dan pengertian, lalu bagaimana cara agar good local governance dapat terlaksana dalam kondisi di lapangan? Good local governance akan tercapai jika melakukan perubahan di berbagai area, di antaranya yang pertama, mental aparatur. Terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel. Yang kedua, organisasi. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Yang ketiga, tata laksana. Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. Yang kelima, sumber daya manusia aparatur. Sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Yang keenam, pengawasan. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, akuntabilitas. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Yang kedelapan, pelayanan publik. Pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila suatu pemerintah daerah dapat menerapkan seluruh prinsip-prinsip tersebut dengan baik, maka akan berhasil memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik menjadi efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel. Maka pemerintah daerah bukan hanya dapat memperbaiki kinerja birokrasi, tetapi juga membangun good local governance. Dengan menjadikan praktik pelayanan publik sebagai pintu masuk dalam membangun good local governance, maka diharapkan toleransi terhadap praktik maladministrasi yang semakin luas dapat dihentikan di Indonesia. Tunggu dulu. Walaupun maladministrasi masih banyak terjadi di layanan birokrasi di pemerintah daerah, namun tidak semuanya seperti itu kok. Nih, kita punya contoh bukti nyata bahwa pemerintah Banyumas menerapkan prinsip-prinsip good local governance dengan berbagai inovasi yang dilakukan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, efektif, dan efisien tentunya.
Berikut beberapa program dan inovasinya. Seluruh program inovasi pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan baik karena adanya kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Adanya inovasi tersebut sebagai bentuk reformasi birokrasi dan menganut prinsip-prinsip good local governance dengan tujuan pemberian layanan publik yang efektif. Dalam menciptakan good local governance, musuh utamanya adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menanggulanginya, perlu penanaman moral agama yang baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat dan menjadikan norma hukum sebagai fondasi utamanya. Moral harus dijadikan pertimbangan utama dalam rekrutmen, promosi, dan penempatan pejabat birokrasi pemerintah daerah. Dalam membangun birokrasi pemerintah daerah menuju good local governance, diperlukan keteladanan dari pimpinan daerah. Birokrasi pemerintah daerah harus memiliki netralitas politik, transparansi, responsibel, akuntabel, bersih, dan berwibawa. Untuk itu diperlukan aturan yang tidak memperbolehkan rangkap jabatan politik dengan jabatan publik sehingga tercipta netralitas birokrasi. Dalam mewujudkan good local governance diperlukan penerapan sistem merit tidak hanya pada jabatan karir melainkan juga jabatan politik sehingga dapat memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut. Good local governance akan tercapai jika melakukan perubahan di berbagai area, diantaranya mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.